Selamat sore di jam saya. Ini saya dalam perjalanan pulang nih, sebentar lagi sampai ke rumah. Ini sambil pelan-pelan ya, pelan-pelan karena ini jalanan ke rumah cukup macet juga. Sedikit cerita tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup saya dulu lahir di, saya lupa nama desanya, tapi di wilayah sekitar Pasir Pengarayan, itu ada di Riau, sana, cuman nama kampungnya saya lupa. Saya lahir di sana, kemudian saya ketika itu nggak tahu dalam usia berapa, orang tua saya, ibu saya sakit ya. Ketika itu ibu saya sakit, kemudian bapak saya mengantar ibu saya ke Jawa dan saya dititipkan ke paman saya. Nah, paman saya ketika itu adalah kepala desa dulu, kepala desa. Kemudian saya tinggal sama paman saya sampai beberapa tahun, sampai saya sendiri lupa orang tua kandung saya, bapak kandung saya, ibu kandung saya, sampai lupa itu. Karena saya ditinggal itu masih kecil. Kemudian saya tinggal bersama paman saya, dan saya dulu malah menganggap paman saya itu adalah orang tua saya. Jadi saya manggilnya bapak, kemudian bibi saya itu saya panggil ibu, mama dulu ya, panggil mama. Nah, sampai beberapa tahun kemudian itu dari kakak saya belum sekolah, kalau nggak salah itu dari kakak saya belum sekolah sampai sekolah kelas 3 atau kelas 4 saya lupa. Kemudian bapak saya datang menjemput saya. Kemudian saya dijemput. Ketika bapak saya datang itu, saya sendiri tidak tahu kalau beliau itu sebenarnya adalah orang tua saya. Kemudian beberapa lama kemudian saya dibujuk-bujuk, dirayu dan lain sebagainya. Akhirnya saya luluh juga. Kemudian diajak oleh bapak saya, karena dulu saya sebenarnya tidak mau diajak. Kemudian diajak, dibawa merantau bersama kakak saya. Kemudian saya diajak merantau ke sebuah daerah, namanya itu Hitamulu. Nah, daerah itu namanya Hitamulu. Sebelum ke Hitamulu itu ada nama lagi daerah, saya lupa namanya, karena ketika itu saya masih kecil ketika diajak oleh orang tua saya merantau. Saya masih kecil. Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah saya tinggal bersama bapak saya masuk sekolah. Saya masuk sekolah usia 7 tahun ya, masuk sekolah. Kemudian ketika saya masuk sekolah dulu, itu belum terbeli yang namanya sepatu, baju seragam, itu belum terbeli ya. Nah, dulu kondisi ekonomi kita masih kekurangan. Jadi saya sekolah itu ketika awal sekolah SD itu pakai sendal
Nah, pakai sendal. Ya, pakai sendal itu bukan karena saya bandel ya, tapi memang nggak kebeli sepatu, jadi pakai sendal. Kemudian bajunya itu baju biasa ya, baju batik biasa, bukan baju sekolah. Kemudian celananya ya celana biasa karena belum terbeli celana sekolah. Tasnya, nah ini tasnya itu tas plastik ya, seingat saya itu plastik warnanya saya lupa warna plastiknya, plastik asoy ya dulu ya. Itu ujung-ujung plastik itu dikasih tali, kemudian dijadiin tas untuk tempat buku. Nah, itu dulu ya. Sekolah lah saya belum habis caturwulan, karena dulu zamannya masih caturwulan dulu, caturwulan 1, caturwulan 2, caturwulan 3, itu zaman dulu itu. Ya, sekolah masih zamannya Presiden Soeharto. Ya masih caturwulan. Kemudian tidak berapa lama saya keluar dari sekolah. Saya keluar dari sekolah karena apa dulu itu saya juga lupa, keluar dari sekolah. Kemudian orang tua saya pindah tempat tinggal, pindah kerjaan. Kemudian saya tidak sekolah selama beberapa lama itu tidak sekolah. Kemudian setelah itu pindah lagi ke lokasi baru. Orang tua saya suka pindah-pindah dulu ya, pindah-pindah tinggalnya karena mencari tempat yang bagus perekonomiannya, ya, pekerjaan yang bagus perekonomiannya. Kemudian di tempat yang baru lagi saya baru masuk sekolah. Sampailah tapi saya tidak lama sekolah ketika itu, saya keluar lagi. Kemudian sampailah saya di Jambi, Singkut 5. Nah, di daerah Singkut 5 adalah saya dulu. Singkut 5 saya masuk lagi sekolah. Kemudian ketika itu saya keluar lagi ya, keluar sekolah lagi. Sampai berapa kali saya pindah karena ngikutin orang tua saya. Nah, kemudian saya sampai di Tran di daerah Sumatera Selatan ya. Kemudian saya dimasukkan sekolah lagi, kelas 1 lagi. Nah, rumah saya sama sekolah itu cukup jauh. Jadi saya dulu tinggal di perkampungan kecil di tengah hutan dulu ya, perkampungan kecil di tengah hutan bersama kakak saya pergi ke sekolah jalan kaki. Berangkat itu kadang jam 4 pagi, kadang jam setengah 5 pagi, itu jalan kaki dulu. Kadang di jalan itu ketemunya macam-macam binatang, ada babi ketemu. Nah, itu dulu ya. Karena lama-lama capek, akhirnya orang tua saya cerita sama wali kelas ketika itu. Wali kelas saya itu mengizinkan saya sama kakak saya tinggal di rumah beliau di sebuah desa yang dekat dengan sekolah. Akhirnya saya tinggal bersama beliau. Cukup tidak enak ketika tinggal sama beliau dulu. Ya, saya bangun pagi jam 4 itu ya, sebelum yang punya rumah bangun itu saya udah bangun nyapu, cuci piring, kakak saya masak ya, seperti itu. Tapi lama-lama kita seperti dianggap babu, disuruh sana suruh sini dan lain sebagainya. Karena kita namanya anak-anak ya, saya masih kelas 1. Akhirnya kadang kita dibentak ya dan lain sebagainya lah. Ya ketika itu ya, dibentak, suruh ini, suruh itu. Akhirnya saya nggak tahan, kakak saya juga tidak tahan. Akhirnya
kita kembali lagi ke rumah ya, dan berhenti sekolah. Akhirnya berhenti sekolah karena sekolah cukup jauh ya, jalan kaki lumayan capek. Akhirnya pindah lagi ke Trans lagi ya, Trans Karya Mulia namanya, Desa Karya Mulia. Nah di situ orang tua saya beli tanah di situ, kemudian ada program kebun kelapa sawit. Nah, di sana kebun kelapa sawit, kemudian orang tua saya menanam kelapa sawit bersama warga-warga yang lain. Nah saya sekolah lagi di situ. Saya sekolah karena saya sudah terlalu lama berhenti. Saya langsung masuk di kelas 2 catur bulan 3. Nah, kelas 2 catur bulan ketiga. Tapi ternyata saya tidak kalah juga ya, ketika itu tidak kalah. Saya alhamdulillah masih bisa dapat juara, padahal jarang sekolah ya, jarang sekolah. Saya masih bisa dapat juara ketika itu. Catur bulan ketiga saya masuk, padahal naik ke kelas 3. Nah, naik ke kelas 3 karena di sekolah saya itu ketika itu siapapun yang juara dia harus jadi ketua kelas. Karena bagi para guru ketika itu, ketua kelas itu adalah orang yang bisa dijadikan contoh tauladan. Ya, contoh tauladan. Nah, alhamdulillah karena saya juara, nilai saya bagus, akhirnya saya jadi ketua kelas. Nah, jadi saya ketika SD itu dari kelas 3 sampai kelas 6 itu saya ketua kelas terus. Ketua kelas terus ketika itu. Dan setiap kali liburan ya, liburan catur bulan, liburan cawu gitu ya, itu namanya cawu catur bulan. Itu saya kerja di kelapa sawit ya, nebas-nebas di kelapa sawit ya, bikin lorong-lorong di kelapa sawit. Itu sehari dibayar 5.000 ketika itu. Nah dulu waktu SD itu uang jajan saya hanya 100 rupiah dulu, 100 rupiah. 100 rupiah itu sudah dapat empek-empek, karena dulu masih ada empek-empek ya. Saya di daerah Sumatera Selatan, ada empek-empek, ada bakwan dan lain sebagainya. Itu 100 rupiah. Nah ketika kelas 6 itu saya dulu hampir tidak sekolah ketika kelas 6 ya, karena ada permasalahan keluarga yang membuat saya tidak ingin sekolah, tidak ingin melanjutkan sekolah. Wali kelas saya yang kelas 6, wali kelas saya ketika saya kelas 6 itu mengetahui permasalahan saya. Akhirnya dia manggil saya, kemudian dia menasehati saya, kemudian dia memaksa saya untuk tetap melanjutkan sekolah. Nah ketika itu dia memaksa saya, kemudian mengajak saya datang ke SMP untuk mendaftar SMP. Setelah Eptanas dulu ya, itu namanya dulu itu Eptanas. Setelah Eptanas itu UN ya, istilahnya UN. Setelah UN itu sekarang udah nggak ada UN lagi. Nah setelah Eptanas kemudian saya dipaksa daftar ke SMP sama wali kelas saya. Wali kelas saya itu namanya Pak Asdi Priyadi. Kemudian saya daftar SMP, saya sekolah di SMP. Ya ceritanya untuk sementara itu dulu ya. Nanti cerita apa lagi yang ada di SMP? Nah, ini menarik ceritanya ketika SMP. Nanti akan ada cerita-cerita lagi. Ini karena saya sudah sampai rumah, saya harus istirahat dulu. Capek juga ini. Karena saya tinggal di Jakarta Barat nih sekarang. Tinggal di Jakarta Barat. Tempat kerja saya Jakarta Timur, daerah Cijantung. Jadi cukup capek, cukup lama. Oke, itu cerita singkat saya. Nanti akan ada cerita selanjutnya gimana saya di SMP ya. Hanya untuk memberikan, cerita ini hanya memberikan motivasi ke generasi-generasi sekarang bahwa
jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Selalu mencari jalan keluar ketika ada masalah. Ya. Karena bagaimanapun kehidupan kita itu yang menjalani ya kita. Masa depan kita yang menentukan itu kita. Ya, nasib kita itu yang bisa merubah ya diri kita. Kita nggak bisa santai-santai kemudian dapat uang, itu nggak bisa. Santai-santai nilai kita bagus juga nggak bisa. Semuanya butuh pengorbanan. Ya. Nah, untuk perjuangan itu juga kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang lain untuk mengarahkan, untuk menasihati, untuk mengingatkan. Kita butuh orang lain. Oke, itu saja, bersambung di cerita nanti SMP itu. Kejadian apa yang terjadi di SMP? Wah, ini lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Oke, itu saja. Bye bye.